membuktikan kita bisa lolos Piala Dunia. Kemudian kalau ingat tahun 2024, hampir semua timnas kumpul-kumpul kita lolos Piala Asia untuk pertama kalinya. Kita hampir lolos Olimpiade. Bener, itu playoff. Dan itu juga karena kita harus kehilangan beberapa pemain gitu ya. Bukannya mau kepedean ya, tapi kita harus sadar bahwa kita sudah on the right track gitu. Mana pernah gitu kemarin kita menang lawan Saudi, menang lawan Bahrain, menang lawan Cina gitu. Memang kita juga berharap, wah kita bayangin ya, jujur aja kalau kita mau jujur, kita bahkan pas pada saat kita nonton tim nasional lawan Australia, kita tuh punya keinginan bisa mengalahkan Australia. Ada optimisme. Bahkan orang-orang yakin kita bisa menang lawan Australia. Padahal kita harus sadar rankingnya Australia berapa, Labib? 26. Gitu loh. Jadi kita waktu itu masih 120 sekian, sebelum sekarang 118. Sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah gini. Kita itu sekarang punya kemampuan untuk bermimpi. Merealisasikan mimpi ya. Enggak, bermimpi aja dulu, jujur aja nih. Dulu mimpi kita itu, paling juara AFF, bener nggak? Betul. Kalau nggak juara AFF, kita misu-misu nih, kita bicara tahun-tahun sebelumnya lah, tahun-tahun 2010, 2011, 2012 dan selanjutnya kita tuh bermimpi juara AFF. Bener kan? Betul. Kita nggak bermimpi lolos Piala Dunia gitu. Ya udahlah, yang penting kalau misalnya nanti ketemu tim gede gitu, oke. Main Piala Asia pun enggak waktu itu. Iya, makanya gitu. Ya, jadi mimpi kita tuh juara ASEAN gitu, AFF gitu. Nah, hari ini kita itu mampu bermimpi untuk lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena kita punya satu, menurut aku ya, federasi kita hari ini bagus. Manajemennya bagus gitu. Bukan aku karena dekat sama Pak Erik muji-muji Pak Erik ya, tapi kita fair aja gitu. Manajemen kita sekarang serius menghadirkan pemain-pemain diaspora yang mau bergabung dengan tim nasional gitu kan. Tim nasional kita diperkuat oleh pemain-pemain yang bukan hanya mereka dari segi kualitas bagus, tapi mereka tuh fight banget ketika di lapangan gitu. Mentalitasnya ada gitu kan. Terus yang ketiga ya tim kepelatihan kita juga sekarang tim kepelatihan yang bagus gitu. Jadi bukan hanya tentang 1-2 orang, tapi semua kombinasi ini, pemain yang bagus, tim pelatih yang bagus, manajemen yang bagus, itu yang menghasilkan kenapa kita semua mampu bermimpi sampai sejauh ini gitu. Kita ini sekarang di ronde 4 loh. Bayangin, kita mungkin nggak pernah membayangkan bahwa kita di ronde 4 gitu. Ya, itu juga yang membuat optimisme kita semua ya, karena tadi kan Samara udah bilang bahwa bukan hanya dengan source yang bagus, tapi juga jajaran kepelatihan yang bagus. Jadi kalau isunya yang ramai saat ini, bagaimana kabar dari Ole, tapi dengan kepelatihan jajaran yang begitu baik, rasanya mereka bisa cari solusi ya. Nah, balik lagi tadi Kak Samara bilang trust, kepercayaan. Jadi sekarang mungkin ketika Ole Romani cedera, mungkin dengan pemain siapapun kita udah percaya diri. Apalagi mungkin juga pemain-pemain yang bermain di Liga 1 atau namanya BRI Super League, itu juga udah nunjukin ya. Banyak pelatih yang pemain-pemain yang dibawa oleh coach Patrick Kluivert ke tim nasional kayak Beckham, kayak Kambuaya, terus juga Rizky dimainkan kan, itu dan dimainkan. Boost lah buat mereka. Sayuri Brothers, dan mereka tampil outstanding. Kalau aku ngeliatnya gini, kita jujur ya, apakah kita berada di grup yang mudah? Enggak sulit kan? Susah banget ini. Enggak ada yang mudah. Sebenarnya kalau mau jujur, dari kemarin juga susah semua gitu. Susah, dari round 2 juga udah susah. Tapi yang paling penting tuh hari ini kalau aku ngelihatnya adalah, yang penting kita berusaha sekeras mungkin gitu. Dan kita ngasih dukungan yang sekeras mungkin juga untuk tim nasional gitu. Kenapa? Karena untuk kita bisa sampai di titik ini aja, itu udah perjuangan yang nggak mudah banget gitu. Dan pemain kita udah banyak berkorban lah untuk itulah. Itu menurut aku sih yang ya pokoknya di ronde ini aja. Kalau kita kan suka kurang bersyukur ya. Aku tuh pengen kita tuh bersyukur bahwa kita tuh udah sampai sejauh ini gitu. Bicara sejauh ini kan ronde 4, sedangkan jarak kita dengan Piala Dunia itu cuma 180 menit Kak di bulan Oktober. Iya, 180 menit itu menegangkan lah. Ini mungkin sebagai saya menikmati sepak bola Indonesia, Kak Samara, Bung Benat, mungkin ini terdekat kali ya kita dengan jarak kita dengan Piala Dunia. Tapi kan masih ada lagi nanti 90 menit selanjutnya. 90 menit selanjutnya. Tapi kan harapannya diselesaikan di ronde 4 ya. Nah, untuk kayak tim gitu, seoptimis apa sih tim menghadapi ketika kemarin drawing kita akan ketemu Arab dan juga Irak, Kak? Aku nggak tahu ya apa yang dirasakan pemain-pemain timnas ya, karena kan ya ketemunya cuma gitu-gitu aja, nggak pernah ketemu secara personal tanya-tanya. Walaupun ya, ini aku cerita sedikit ya, ya nggak apa-apa sharing. Banyak juga nggak apa-apa sih. Iya, oke. Tahu nggak sih ya, aku tadi karena kita lagi ngomongin trust dan lain-lain gitu. Jadi selama proses tim nasional ini dari mulai kita awal berjuang sampai detik ini, kan banyak pemain yang mau akhirnya bergabung membela tim nasional. Betul. Lagi-lagi itu kan karena trust gitu ya. Iya. Ya itulah yang menurut aku membedakan dan membuat kepemimpinan hari ini kuat, karena ada trust terhadap PSSI hari ini. Pak Erik itu sering nge-WhatsApp-in pemain kita satu-satu. Personal touch ya? Langsung?
personal. Personal nih. Personal. Menarik banget nih, Kak. Jadi makanya yang harus orang-orang ketahui, Pak Erik kalau sebelum pertandingan besar, setelah pertandingan besar, ini nggak peduli kalah, menang, seri, Pak Erik pasti WhatsAppin mereka, kasih motivasi, nanyain kabar mereka, gimana perasaannya dan lain-lain. Jadi beliau sama pemain itu personal, one on one, hubungannya personal banget. Bahkan nih sampai urusan yang kecil-kecil, misalnya ada masalah sama salah satu pemain lah, ada masalah sama tiketnya, ada masalah sama jadwal kepulangan dan lain-lain, Pak Erik tuh kadang ngurusin sendiri. Pak Erik telepon sendiri dan WhatsApp sendiri. Dia mastiin semuanya mastiin itu pemainnya datang dan pulang. Jadi Pak Erik nganggap orang anak-anak ini tuh ya kayak anak-anak dia sendiri. Karena buat dia, loh, at the end of the day nih, yang nanti bertarung di lapangan tuh bukan saya. Yang bertarung di lapangan tuh bahkan bukan ya Patrick Kluivert meracik strategi bersama tim kita, tapi yang benar-benar bertarung dan memberikan segalanya selama 90 menit dan bahkan lebih, itu pemain-pemain itu gitu. Betul. Nah, apa yang mereka rasakan aku nggak tahu ya. Tapi aku percaya bahwa yang membedakan pemain-pemain kita hari ini adalah tentang mentalitas. Iya dong, kalau kita bicara ranking, ya ranking kita jauh kok sama semua tim yang udah kita lawan itu, ranking kita masih jauh di bawah. Even sama Cina, even sama Cina. Exactly itu maksudnya. Sama Cina pun kita jauh Kak. Kita di bawah Cina. Iya, gitu. Jauh loh. Tapi kenapa kita bisa di posisi kita hari ini? Karena ada mentalitas yang kuat dan kemauan yang kuat untuk berjuang sampai titik akhir. Itulah kenapa kita harus kasih dukungan. Makanya kan kemarin lagi viral, tau nggak sih, yang Pak Erik ngomong, hujat saya tapi jangan hujat pemain saya. Jadi mungkin orang-orang tuh banyak yang ngata-ngatain apaan sih Pak Erik hyperbole dan lain-lain. Ya kan? Ya kan netizen kan selalu ada perdebatan. Selalu itu. Tapi aku yakin ya, yang ada di dalam pikiran dia dan perasaan dia gitu adalah karena dia nih biasa kontakan personal sama pemain ini satu persatu. Dia tahu, dia ngikutin perjuangan dan pengorbanan anak-anak ini. Ya dia merasa bahwa udahlah nggak apa-apa kalian nggak suka sama saya, tapi jangan pernah lupa bahwa yang bisa membuat mereka itu berjuang sampai titik akhir itu adalah mentalitas dan kemampuan ingin berjuang mereka gitu. Jadi makanya kita harus support anak-anak ini itu tim nasional. Ya sesuatu yang sebenarnya juga personally ya, mereka sebenarnya kan bukan belum pernah juga mengalami di masa ini. Ketika di karir sebelumnya kan mereka nggak kebayang juga bisa akan membela tim nasional. Tim nasional dan itu terwujudkan bersama Indonesia gitu dan kan. Dan juga banyak dari kita juga nggak pernah nyangka kan, maksudnya kita punya pemain sekelas Kevin Dix, Jay Itzes yang bermain di liga tertinggi Borussia di Eropa, dan Venezia gitu. Jadi Mesilgers juga gitu kan. Itu kan pemain-pemain yang maksudnya kelasnya tinggi banget gitu. Ya untuk kenapa mereka bisa bermain sama kita kembali lagi karena kepercayaan gitu. Ya, karena buat mereka terutama kalau dilihat ya, Kevin Dix dengan bermain di Bundesliga kan tanggal 8 Oktober itu berarti tanggal 5 itu dia masih ada pertandingan. Borussia Mönchengladbach terakhir. Jadi artinya dia dari Jerman terbang ke Jeddah. Memang tidak sejauh kalau terbang ke Jakarta. Tapi setidaknya itu butuh waktu recovery yang tripnya itu 1 hari. Jadi dengan effort yang luar biasa ini memang pemain-pemain udah gila sih. Nggak banyak recovery, tetapi pemain dihadapkan dengan jadwal yang padat banget. Robin van Persie pernah bilang loh, Mesilgers tuh terlalu cepet loh memutuskan akhirnya membela tim nasional Indonesia. Padahal Belanda itu punya planning buat dia. Tapi dia juga membuktikan lagi kan buat teman ya semua tuh akhirnya ya terbuka gitu bagaimana akhirnya. Itulah kenapa makanya kita jangan juga dikit-dikit tuh ngehujat pemain kita karena mereka tuh banyak melakukan pengorbanan untuk membela merah putih gitu. Perjalanan mereka luar biasa, apalagi Martin Paes. Dan Martin Paes itu kan bukan Cristiano Ronaldo yang kalau dia terbang tinggal pakai jet pribadi gitu. Dia pasti pakai komersial kan. Dan itu trip berapa lama? Butuh 18 jam kan? Dari seberang. Nggak salah kalau Pak Erik bilang hujat saya jangan hujat tim nasional. Gitu. Karena para pemain sendiri udah capek banget kan, udah butuh waktu buat recovery, waktu buat perjalanan. Karena PR juga emang nundukin netizen kita tuh PR banget. Begitu lagi bagus, kan 2 kemenangan berturut-turut Bahrain sama China, tapi setelah itu kan langsung rame, apalagi waktu habis lawan Jepang. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat ya mereka udah berjuang kok, udah maksimal kok. Lawan Jepang juga udah nggak ada tujuan dalam tanda kutip karena kita udah nggak ada peluang lolos langsung dan kita udah aman untuk dapetin ronde keempat. Calculated loss juga nggak bisa dibilang. Dan ini Jepang. Udah. Jadi untuk kita jangan pernah lupa gitu. Makanya itu yang dari tadi aku bilang gitu. Memang kita itu gini loh, kita sekarang tuh mampu bermimpi yang lebih besar gitu. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ini semua tuh karena perjuangan yang luar biasa dan ya banyak
apa ya, momen-momen penting dan perjalanan penting ya, banyaknya bergabung pemain-pemain yang bagus gitu ya, keseriusan federasi juga dan lain-lain yang membuat kita bisa di titik ini gitu. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya negara-negara yang kita hadapi dari kemarin sampai saat ini nih, itu bukan negara-negara yang mudah gitu loh. Yang rankingnya secara ranking di atas kita. Apalagi putaran keempat semua udah pernah main di Piala Dunia kan? Iya. Ini juga tantangan gitu kan. Apalagi Irak ya? Irak buat di satu-satunya ya. Iya. Tapi kita juga tahun 80-an pernah ya. Sorry, 80-an pernah. Iya, jadi ini langkah yang bukan berarti menghayal, tapi satu realisasi yang sudah dibuktikan gitu. Sesuatu hal yang sebenarnya di era-era sebelumnya ya mimpinya hanya angan-angan, tapi ini sudah menapaki langkah itu gitu. Perjalanannya udah sangat jauh banget, Kak. Maksudnya tanggung banget mungkin anak-anak tinggal 2 pertandingan lagi. 180 menit. Berharapnya ada diaspora baru nggak untuk round 4 ini, Kak Samara? Kan kayaknya lagi udah ada diskusi tuh kalau aku lihat baca-baca berita. On prosesnya, Kak. Ada 2 nama kan? Orangnya kali. Aku nggak ngerti gitu. Mauro Zylstra dan Miliano Jonata. Sebut saja. Kita lihat aja nanti. Tapi aku yakin pasti akan ada upaya ya menambah untuk memperbaiki lah, karena kan Ole juga cedera kan. Iya, Ole